Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara melakukan visualisasi data menggunakan Power BI dari Microsoft. Nah, di sini kita akan membuat visualisasi data tren data Netflix. Datanya saya ambil dari Kaggle ya. Nanti kita akan buat kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Nah, setelah Power BI-nya dibuka, tampilan pertamanya dia akan seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan datanya? Kita pencet Get Data. Kemudian kita pilih dari mana sumber data kita. Karena saya pakai file CSV, maka saya klik text/CSV. Oke. Nah, setelah kita masukkan, dia akan loading untuk meload datanya. Nah, sekarang datanya sudah muncul, data previewnya. Nah, pastikan delimiternya sesuai supaya datanya terpisah seperti ini ya. Kalau sudah sesuai, kita tinggal pencet load data. Nah, ternyata data yang saya pakai ada error. Nah, langsung saja kita atasi, ya, kita pencet view errors, supaya dia bisa menunjukkan apa sih yang error. Oke, kemudian kita coba lihat datanya, apa sih yang error, dan ternyata datanya tidak sesuai ya. Jadi value datanya tidak sesuai pada kolom-kolomnya, seperti yang harusnya show ID malah berada di row number, type malah tidak ada, title-nya malah kosong, harusnya mungkin title-nya adalah Flying Fortress ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita di sini nggak akan pakai data ini aja ya, kalau gitu. Itu cara paling simple karena datanya di sini error ya, data dari sananya. Oke, dan kita akan hilangkan data ini dengan kita pilih semua ya. Caranya lah pakai Ctrl E, kalau di Mac pakainya Command E. Kemudian kita pencet remove column. Oke, nah sekarang datanya udah hilang. Kemudian kita klik close dan apply. Nah, kita tunggu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita beres-beres data dulu. Karena tadi datanya ada yang kosong. Caranya adalah pencet data ini. Kalau nggak ada ya, kalau misalkan seperti ini, kosong. Cek yang data ini. Pastikan di sini sudah ada data yang sudah di-load. Klik kanan, lalu edit query. Sebentar, lagunya habis. Lihat aja. Oke, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Dan bisa kita lihat sini datanya kosong, ada yang kosong. Dan datanya nggak boleh kosong, karena kalau kosong nanti bisa error. Jadi bagaimana sih supaya nggak kosong? Nah, kita akan pakai fitur Find and Replace. Ya, sama seperti di awal tadi, untuk mengatasi error, kita select semua, Ctrl A atau Command A, kemudian masuk ke Transform. Nah, kemudian kita mencet Replace Values. Nah, kita Replace Values. Oke, kita tunggu. Nah, value to find-nya adalah kosong ya, karena kita mau mengisi nilai-nilai yang kosong. Kemudian replace with NA atau bisa juga N/A ya. Atau singkatan dari not available, tidak ada datanya. Oke, kita rubah aja jadi NA. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian dia akan mengisi nilai-nilai yang kosong tadi menjadi NA. Oke. Masalah yang pertama sudah beres, data yang kosong sudah diisi. Sekarang kita coba lihat datanya lagi. Oke, di sini. Di sini adalah kategori ya, dan kalau kita lihat sini kategorinya tidak terpisah secara rapi, tapi masih dipisahkan dengan koma. Nah, kita pertama di sini kita akan ubah dulu nama tabelnya. Kita akan coba ganti namanya. Nah, ini rename. Kita ganti nama row-nya, bukan row tapi kolomnya. Kita ganti nama headernya jadi kategori atau kayak bahasa Inggris ya, kategori. Setelah kita ganti kategori, kita akan melakukan transformasi. Oke, kita mana ya? Ini kita split kolom. Jadi kita akan pisahkan. Contohnya kan di sini ada kategori international TV news, TV drama, dan TV mystery. Nah, ini kita pisahkan supaya jadi international news, kemudian ke bawah TV drama, ke bawah lagi TV mystery. Nah, kita pencet split column, kemudian by delimiter, karena di sini delimiternya adalah koma ya. Nah, delimiternya koma atau karena di sini ada spasi ya. Jadi koma, spasi, baru nama lagi,
kita akan pakai yang custom. Tapi kalau misalkan dia langsung koma, terus langsung kategori selanjutnya, koma aja cukup ya. Delimiternya koma aja cukup. Tapi karena di sini ada spasi, kita pakai yang custom ya, supaya spasinya langsung hilang. Jadi kita koma, kemudian spasi. Nah, kemudian kita pencet OK. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kategorinya ternyata malah jadi kebagi tiga. Berarti salah. Nah, kalau salah bagaimana? Nah, ini kita tinggal pencet yang X saja. Maka dia akan kembali ke sebelumnya. Nah, ini. Kita pencet X lagi. Nah, kategorinya kan balik lagi ke yang awal. Ya, kita select lagi kategorinya. Dipencet aja kategorinya. Kemudian kita pencet split column. Split by delimiter. Kita pakai custom karena data saya custom. Ada koma pakai spasi ya delimiternya atau pemisahnya. Nah, kemudian kita klik Advanced Option dan kita ini split into rows ya. Kalau kolom kan tadi dia misalnya jadi ada 3 kategori. Kalau ini saya pengen ada 1 kategori aja. Jadi kita pakai rows. Kemudian kita pencet OK. Nah, bisa dilihat sini dia jadi kepisah rapi ya. Ada dokumentaris, internship TV news, TV drama, TV mysteries, dan bla bla bla. Oke, kita coba cek lagi apakah masih ada yang error, empty, atau yang perlu dipisah seperti tadi. Dan ya, sepertinya tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, kita pencet home, kemudian kita close dan apply. Oke, nah setelah datanya telah diproses, nah ini masih ada yang error tadi ya. Ini biarin deh, karena datanya sudah kita filter, jadi seharusnya tidak muncul. Oke, kita close, kemudian tinggal kita build visual kita, buat visual kita. Yang pertama kita lakukan adalah bisa mengubah ukuran kanvas. Ukuran kanvasnya normalnya adalah 720 kali 1280 pixel. Nah, karena kita membuat yang seperti ini, ukuran kanvasnya ini panjang ke atas dan lebar ke pinggir. Nah, ini kan kalau ini panjangnya ke pinggir ya, lebarnya lebar banget. Ini kita buat custom aja deh. Kemudian kita berarti tingginya lebih tinggi, berarti kita masukin 950 kali 900 deh. Oke, nah ini sudah sesuai dengan kanvas yang saya mau. Kemudian tinggal kita masukin datanya. Nah, jadi data yang akan kita buat adalah, kita contohkan dikit ya, adalah mencari tipe apa sih daripada data yang ada di trend data Netflix ini, dari dataset ini. Jadi kita akan cari tahu kebanyakan tipe apa dari data itu, apakah film, apakah serial televisi dan lain-lain. Oke, jadi kita akan pakai yang stack column chart, bisa juga pakai cluster column chart. Tapi sini kita pakai stack column chart aja. Nah ya, ini tinggal klik aja ya untuk nge-add-nya atau klik 2 kali juga bisa. Setelah itu kita pencet visualisasinya ini yang sudah kita masukin dan kita taruh datanya. Oke, ini dipencet. Nah, panahnya buat ke bawah kita, karena kita mau cari eh, apa saja sih tipe-tipenya, maka kita coba pilih. Nah, ini berdasarkan tipe ya. Kita akan masukin tipe, kita coba masukin ke X-axis dan juga show ID-nya ke Y-axis, ke Y-axis. Nah, bisa kita lihat sini datanya sudah muncul dan William Wyler yang datanya error tadi masih ada. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Gitu kan? Kalau kita nih masih ada data yang nggak mau kita munculin, kita balik lagi ke query, edit query. Ya, kita edit query. Nah, kita coba lewat tipe ya. Kita cari. Nah, di sini ternyata ada William Wyler dan kita ini jangan dicentang ya William Wylernya. Kita pencet OK. Nah, jadi kalau ada data yang tidak kita mau, ya kita tinggal filter aja. Dan filternya seperti ini ya. Klik yang ini, klik panah bawah ini, kemudian kita pilih yang nggak mau datanya dimasukin. Kemudian pilih OK dan close dan apply. Maka datanya nanti akan menghilang. Dan nah, ini kan data yang kita tidak mau kita tampilkan sudah menghilang. Nah, di sini kita bisa edit tampilan daripada visualnya. Ya, di sini kita bisa ubah ukuran huruf daripada teks di x-axis, y-axis, dan juga lain-lain ya. Di sini kita bisa bereksperimen kalau teman-teman mau. Nah, untuk title-nya kita rubah jadi
tipe ini, tipe apa ya? Kita rubah jadi tipe tipe acara mungkin ya. Acara pakai heading 3, teksnya buat ke tengah dan kita pakai huruf atau pakai font Verdana. Kemudian kita buat bold. Nah, kemudian eh warna kita rubah deh. Kita coba rubah warnanya. Jadi oke. Ini aja deh. F3, F3, F3. Nah, ini sesuai selera aja ya untuk efeknya. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk memvisualisasikan tipe acara. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan ini eh, acaranya berdasarkan rating ya. Jadi rating umurnya. Oke. Nah, kita di sini akan pakai pie chart mungkin ya supaya insight-nya lebih banyak lagi. Supaya insight-nya kelihatan lebih jelas ya. Kita akan pakai pie chart, klik pie chart-nya, kita taruh pinggir dulu. Kemudian kita masukin ID seperti tadi ya. Kita masukin ID show-nya, kita masukin ke legend. Kemudian kita masukin ratingnya ke values. Oh, kebalik. Harusnya show ID yang di values dan rating yang ada di legend. Nah, karena ini ukurannya tidak terlihat ya nomor-nomornya atau angkanya-angkanya, kita perbesar dikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini segini cukup ya. Kemudian kita ubah title-nya ya. Ubah title sini ya. Masuk ke format your visual, masuk ke general, title. Kemudian kita ubah title-nya. Kita di sini rating, rating acara. Oke. Kemudian kita rubah fontnya jadi Verdana, bold, dan di tengah. Oke, kita sudah dapat rating acara. Oke, warna kita samain dulu deh, biar kelihatan bagus. Nah, oke, kita udah dapat tipe acara, dan ini mungkin agak disamakan saja. Nah, kemudian kita beli ya. Nah, kita cari data negara mana sih yang membuat filmnya paling banyak di Netflix ini. Nah, untuk itu kita coba pakai mungkin, oke, mungkin bagusnya kita pakai cluster aja ya. Oke, lagi kurang lebih sama ya. Kita masukin country, masukin ke x-axis, kemudian show ID-nya masukin ke y-axis. Oh, kebalik, sorry. Y-axis itu masukin country-nya dan x-axis itu masukin ID-nya. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali. Dan ternyata negara yang paling banyak membuat film yang dimasukin ke Netflix adalah dari United States atau Amerika. Dan kurang lebih sama ya. Kita ganti dulu warnanya, kita ganti title-nya. Apa ya? Negara mungkin ini, negara pembuat acara. Kemudian Volt, Favor Verdana 14 dan di tengah. Negara pembuat acara. Oke, kemudian kita buat lagi berdasarkan tahun rilis dan juga berdasarkan kategori. Nah, untuk tahun rilis kita akan pakai yang cluster column chart ini. Oke, kita akan pakai ini. Di sini kita akan masukin show ID di x-axis dan juga eh kita akan pakai mungkin date added aja ya. Oh, kebalik lagi. Harusnya show ID itu di y-axis. Oh, bukan date ya. Oh, ini dia. Harusnya kita pakai yang release year. Sorry, sorry. Oke, kita masukin release year ke X axis dan inilah hasilnya. Kemudian kita edit tampilannya, accent color dan kita ganti judulnya ya. Ganti judulnya yang tadi ya.
Masuk ke visualization, format file visual, general, dan title. Ganti titlenya tahun rilis. Rilis kita pakai font Verdana, di bold, dan ditengahkan. Tahun rilis. Oke, kemudian selanjutnya kita buat kategorinya. Nah, untuk kategori mungkin kita akan gunakan hmm, kayaknya kita samakan aja deh. Ini juga kita pakai cluster column chart. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ganti visualnya, ini bisa diklik aja yang mau diganti, kemudian kita tinggal ganti chartnya ya. Sini kita pakai eh, cluster column chart biar sama. Dan untuk kategori juga kita akan pakai yang sama, cluster column chart. Masukin show ID di y-axis, kemudian masukin kategori yang sudah kita buat tadi. Ya. Dan bisa kita lihat sini kategorinya masuk dengan aman. Nah, dan tidak ada error. Dan ya seperti itu. Sorry, dan kita ganti visualnya, masuk efek, kita ganti warnanya, kita ganti titelnya, kategori, kategori acara, eh, ganti fontnya, dan ganti alignmentnya. Kayak kurang lebih seperti ini. Dan oke, selanjutnya mungkin kita akan buat top 3 daripada negara pembuat acara, kategori acara, dan juga rating acaranya. Nah, tapi karena ini sempit ya, jadi mungkin akan kita coba rubah dulu. Kita edit dulu ya, supaya tidak terlalu sempit seperti ini. Hmm, hmm. Oke, ini kita buat jadiin 3 untuk 3 aja deh ya. Oke, hmm. Mungkin kita kanvasnya akan buat lebih besar ya, supaya tidak terlalu sempit. Karena terlalu sempit, kanvasnya kita akan menjadikan lebarnya 1000, tingginya mungkin untuk tinggi mungkin cukup ya. Coba geser ke sini. Dan ini sebenarnya untuk styling ini suka-suka teman-teman aja lah ya. Sesuaikan selera aja. Oke, kita agak sini, agak spacing. Lebih seperti ini. Ya, juga spacingnya. Oke, kita buat sepertinya deh. Sebentar. Wah, ternyata sepertinya kurang panjang ya. Jadi kita akan tambahin lagi panjangnya, 1100. Oke, mungkin sudah cukup. Oke, dan yup, oke, masih terlalu besar. Oke, kita kecilin lagi. Mungkin segini cukup. Hmm, masih terlalu sempit. Oke, mungkin kita coba rubah seperti ini. Oke. Ini sebenarnya terlalu kecil. Oke, kecil lagi.
Oke, mungkin seperti ini aja untuk visualnya ya. Kemudian kita akan buat, enggak, oke. Kemudian kita akan buat top 3 daripada negara pembuat acara, kategori acara, dan juga ratingnya. Dan di sini kita akan pakai apa ya? Untuk rating mungkin bagusnya kita akan pakai yang Stockholm chart ya. Stockholm chart kita tiket aja. Oh, sorry. Ini kita isi dulu. Jadi top 3 karena kita mau cari top 3 daripada negara pembuat acara, maka kita masukin show ID-nya dulu. Kemudian kita masukin country-nya. Nah, kemudian kita filter. Cara filternya gimana sih? Nah, ini kan di sini ada. Di sini ada filter, kita masuk ke filter. Kita mau filter berdasarkan top 3 negara. Nah, kita klik yang panah ini, tanda panah ke bawah ini. Kemudian filtering type-nya kita ganti jadi top N. Kita mau top berapa sih? Kayaknya kita biar datanya kelihatan agak banyak, kita top 5 aja. Dan ini sesuaikan dengan insight teman yang mau teman-teman mau ya. Kemudian untuk by value-nya kita masukin country dan kita masukin count ya berdasarkan count, berdasarkan keseluruhan dan bisa kita lihat keseluruhannya. Oke, dan karena kita mau cari untuk kategori acaranya dan rating acaranya, ini bisa kita duplicate aja tapi kita ubah dulu visualnya untuk samain seperti yang lain. Untuk color kita jadikan sedikit abu dan kita ganti juga title-nya. Title-nya di sini top 5 negara. Oke, oh lupa. Sebentar, kita jadikan ke tengah dikit. Title dan ya. Oke. Oh, jangan lupa fontnya kita ubah. Untuk style ini suka-suka teman-teman aja ya. Teman-teman bisa cari banyak referensinya, baik itu di mungkin di Google Image maupun di Pinterest. Oh, nanti lo itu fitur untuk nanti. Oke, nah samakan seperti di atas aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita tinggal ganti aja datanya ya. Untuk ini kan kita mau buat mungkin ini kita jadiin jangan country tapi kita jadiin kategorinya. Kemudian yang ini kita jadiin tadi kan top 5 negara sudah, kategori juga sudah. Oh, rating. Oke, nah sekarang filternya juga kita ubah. Oke, top 5 ini kan top 5 country ini kita clear filter. Kita hapus juga di sini filternya. Nah, ini kita kurang lebih sama top N, top 5 kemudian kita masukkan data ratingnya ke sini. Dan dia kita masukkan count ya berdasarkan keseluruhan datanya. Oke, kalau sudah kita pindah ke oh iya, title-nya dulu kita ubah biar tidak bingung ya. Top 5 rating. Rating acara. Ups, acara. Kemudian sini kita title-nya rubah jadi top 5 kategori acara. Kemudian kita filternya kita ganti untuk sorry. Nah, country ini kita hapus, kategori ini kita masukkan top 5 kemudian kita masukkan datanya ke sini. Dan by value-nya kita ganti jadi ke count per kategori ya, total keseluruhan kategori. Nah, sekarang udah ada 5 dan ya, sini datanya sudah masuk semua dan sebenarnya ini tinggal main di visualisasi aja ya. Teman-teman bisa sesuaikan teman-teman mau tampilannya seperti apa, tapi yang paling penting adalah insight dari data tersebut. Kalau teman-teman buat visualnya bagus sekali, menarik, tapi datanya tidak bisa dibaca, ya maka percuma saja gitu kan. Dan mungkin biar bagus saya tambahin ini dulu deh. Ini kita bisa tambahin shape. Nah, kalau teman-teman mau tambahin shape, buttons, text box, image bisa di sini ya. Masukkan ke insert, masukkan shape di sini. Saya masukkan judulnya di sini. Oke, kalau seperti ini. Oke, ini untuk judul cukup besar itu dan ya karena di sini masih di bawah kita akan bawa. Dan kalau teman-teman mau rubah posisi ini ya dan tidak mau satu-satu, teman-teman bisa pencet shift, kemudian klik
chartnya masing satu-satu ya, supaya terpilih semua dan tinggal di drag aja ke bawah, disesuaikan ya. Oke, oke, mungkin kurang lebih seperti ini dan ini kita seret ke bawah. Ya, intinya untuk visual tergantung preferensi masing-masing ya. Nah, untuk memberikan teks pada shapes ini, kita tinggal pencet ke general, kemudian kita nyalakan title-nya. Kalau kita isi title-nya apa, kita bisa tulis data friend Netflix, acara di Netflix. Netflix. Oke, sebentar. Oh ya, sorry, bukan di general, tapi di style ya. Oke, sedikit salah. Kita masukkan di sini data friend acara di Netflix. Kita ganti fontnya, mungkin saya akan pakai Verdana lagi. Bold dengan ukuran 20. Lalu, dan ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu cara melakukan visualisasi menggunakan Power BI. Dan untuk save-nya kita tinggal ya seperti biasa Ctrl S ya. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu.